Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul dan selamat datang untuk Waduh. teman-teman Uh, kita, pendengar-pendengar kita yang terhormat Yoi. yang sudah nungguin kita terus. Thank you banget. Kita sudah Terima kembali dengan kasih. episode 85 dengan cerita yang ada yang Wow. menarik Bang Sul ya. Da- Unik-unik bin lucu dari nih. judulnya aja kita akan lihat nih. Kita udah nyengir-nyengir Yoi, sendiri ini yoi. judulnya aneh banget. Oke, ini kebetulan episode ke-85, Vin. Ya oke, 85. Waduh, Ada yang episode familiar ya? betul. Ini episode tanggal lahir gua nih. Oh, Tuh. 85. Gila, 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 gila. Kalau gitu gue nyanyi dulu boleh kan nih? Boleh, 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 silakan. Udah lama gak nyanyi nih. Waduh. Ini karena gue ulang tahun, tanggalnya tanggal gue lahir nih, jadi gue nyanyi dulu nih. Ini belum ada dalam sejarah manapun. Oke. Oke ya, silakan. Enggak, Silakan, jangan silakan. didengerin, oke? Oke, ya dengerin. Oke. Oke, oke. Bayangan semu tak pernah pergi, si Mirami makan telur, bertemu lagi bersama kami dalam acara Sersan Horor. Obrolan misteri dengan gaya relaksasi, kalau cerita nggak pakai basa-basi, kadang serem sekali, kadang bikin tertawa happy. Itulah kami hanya di Sersan Horor, hanya di Sersan Horor ya sayang, hanya di Sersan Horor, hanya di Sersan Horor ya sayang, seram tapi santai. Luar Yeah. biasa anjir. Anjir, itu lagunya itu Reptun Pop Dut, Pin. Oh, Rap Reptun Pop pantun, Dut. rap Rap pantun pop nge-rap. dangdut, yo. Hmm. Pop Reptun Pop Dut, rap pantun pop dangdut. Waduh, itu belum ada di mana-mana. Cuma ada di sini doang. Reptun Pop Dut anjir. Yo, gila, 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 gila. Tapi gila Aduh, sih. ini Bagus banget itu. dulu kan pernah gue bilangin kan, nih terbitnya di mana aja nih album gue kan adanya satu di Chernobyl ya. Sekarang udah buka cabang Chernobyl. nih. Itu di North Cape. Pulau paling Oh. ujung di Eropa itu, nggak ada kehidupan itu. Oh enggak. Di situ tuh album gue keluar itu. Ya, store gue yang jaga cuman anjing laut. Jadi pokoknya kalau apa jual 5 kopi itu udah hebat ya pokoknya. Oke, mantap. Silakan, Anjir. silakan ya. Ya itu Aduh. dipersilakan lah kalian kalau mau lempar batu atau rajam ini silakan lah udahlah itulah. Gue nggak mau. mungkin mungkin ada yang nggak bisa berak 5 hari. Nah, Denger album gue jadi mencret. baru begitu nih aku 2,5 tahun nih sama Bang Sul di kantor. Tiap hari begini cuy dengernya. Pusing dah. Yo, itu Aduh. apa itu tercipta di jalan, Pin. Ya. Oh, Jadi macet itu bukan gue jadikan satu ini ya. Waduh, macet nih, itu oh gue nggak gitu jadikan ya. inspirasi. Positif maksudnya. Betul, karena Tuhan menciptakan sesuatu pasti ada maksudnya, betul. Jadi Hmm. macet tuh gue demen tuh. Jadi kalau pulang ke rumah kecepetan, gue jalan lagi cari kemacetan tuh. Tunggu. Gua biar dapat inspirasi. Ya, sampai rumah bini gue megang gergaji mesin, lu jangan pulang sekalian lo. Gue mutilasi lo. Pokoknya bagi Bang Sul tuh apa seru Oke. ya lah ya untuk apa terjebak kemacetan ya. Yo, di situ Iya. banyak ide-ide muncul, bikin lagu, ya kan, Nah, bikin anak. Enggak salah. di tengah jalan Enggak. Maksudnya ini mendidik anak mendidik gitu. anak. Betul, Tapi betul. Oke, seru oke. ya macet ya. Tapi ntar deh tunggu Bang Sul macet sambil kebelet boker. Coba seru gak? Coba tuh seru gak? Aduh, aduh. Jok lu Itu mah coklat bentar lagi. bukan lagu dapat lagu malah ambeien lagi. Aduh. Aduh, apa sih ini gila. Intro Aduh, gitu tuh gila, nggak ada-ada jelas aja ya. ya setiap hari tuh ya Iya, iya. ampun dah. Kadang tuh Aduh. ini EU nyadar kok ya. Kadang ya jujur aja intro kita tuh kadang membosankan ya. Kadang intro kita tuh kayak apa ya kita mau ngomong apa ya. Terus ya udahlah Iya. kita cerita aja langsung. Tapi ntar kalau udah gila nih begini nih. Gue heran banget dah udahlah. Aduh. Soalnya kemarin ada yang minta gue nyanyi katanya mau joget gitu. Ini lagu sebenarnya udah lama, Vin. Jadi tadi pas gue lagi jalan ke Sandung, jadi inget lagi tuh. Oh. Nih, Ini tadi kan suruh ke warung. oh Ya ya. kan suruh beli beras. Ya berasnya gue nggak beli, gue jadi dapet lagu nih. Oh. Sandung tadi ke Sandung. Ini otaknya dijempol apa gimana? Kok bisa gitu anjir. Aduh. Aduh. Aduh, kebetulan otaknya nggak ada, ini kosong. Ah udahlah. Isinya toge sama bihun nih kayak risol. Aduh, Ayo deh, aduh sikat anjir. dah. Aduh, ini makin belauran aja ini, aduh. ulu Kayak hati beras sakit kelurahan nih, anjir. belauran nih.
Udah, langsung aja ke cerita Ya, Masul ya. balik-balik. Karena Oke, cerita kali ini akan oke, seru juga Masul ya. Ada dua oke, cerita dari dua narasumber yang bisa dibilang baru Masul ya. oke. Satunya sih gak baru karena ini apa dia udah debut Hmm, kemarin beberapa episode yang oke. lalu. Nah ini ada cerita keduanya dia. Hmm, Dan ada satu pendengar baru Masul ya. Jadi kita wow. akan ungkap nanti ya Masul ya. Mungkin kalian udah bisa lihat dari Wah, judul. kita Eh, ungkap ya. Benar, kita kan ungkap nanti Masul ya. Setelah pesan-pesan Oke, berikut Masul ya. balik. Diungkap ya, bukan diungkap itu mah ayam. Aduh, ini udah mau cerita loh Masul. Udah mau Oh, udah cerita ya. loh. Oke, oke. Balik lagi. Oke. Pasang headset kalian, Matikan lampu matikan lampu dan tangkap kengeriannya. setelah pesan-pesan berikut. Berikut. Selamat mendengarkan. Balik lagi guys. Kembali lagi Nyanyi lagi kan nih? teman-teman. Nyanyi lagi kan Nggak nih? usah. Thank you. Oh, udah ya. Next time aja ya. Ini penolakan secara verbal. Iya, thank you. Udah, Next oke. time aja ya, Pak ya. Gue tawarin minta hijau lo ya. Lu gue Oke, sumpah oke. nyesel kelaler ijo lu Masul lagi nyanyi lu. Oke. Oke, Ayo lanjut lah. jadi kita akan langsung ke cerita pertama aja Masul ya. Oke. Cerita yang di judul nanti aja. Kita akan Oke. ke cerita pembuka dulu nih. Cerita Mhm. pembuka ini dari teman kita yang bernama Yuni, Mbak Yuni. Yuni. Mbak Yuni dari Oke. Sragen, Jawa Tengah. Sragen. Wah, Sragen mantap. tuh minuman sereal itu ya. Itu energen, Oh Pak. iya, maaf. Maaf Waduh. ini kalau Bang Sul nggak lucu nih anjir. Enggak, Untung dia gue tahu. kalau makanan, minuman gue enggak. Untung dia nggak dia. Sragen. Itu langsung kepikiran sih. Oh itu energen coklat tuh anjir. Enak ya. Enak. Nah ini Yoi. dari Mbak Sragen, Mbak Yuni aja dari Basra. Sragen, Mbak Yuni, sorry. Oke. Mbak Yuni dari Sragen. Nah, Hmm. judulnya adalah Misteri Pohon Tua, Bang Sul. Aduh, gila. Ini aku tuanya Kasih tahu nunjuk nih. pohon apa ini? Ini aku tuanya nunjuk nih ke webcam. Gue deh gua dong ini. Misteri Pohon Tua ya. Misteri Pohon Oke. Tua. Nah, jadi Hmm. Mbak Yuni ini kirim via email, judulnya adalah Misteri Pohon Tua. Mhm. Jadi Enak lagi gue dah. Misteri Bentar Pohon lagi Tua. ulang tahun, gue dikata-katain aku sabar aja guys. Oke, nah Oke. Yuk. katanya gini, Hai Dedek Kevin, Bang Sul dan pendengar Oke. Sersan Horor dimanapun kalian berada. Gua nggak dipanggil Dede sih. Ya itulah berarti dia masih lebih muda Bang Sul. Oh iya. Aduh. Tahu aja dia muda ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh pengen banget sih, kasihan Bang Sul. Nanti aku panggil Dedek yang banyak ya. Ntar dipanggil Dedek tua, sama aja. Tua juga. Aduh lanjut. Kata gini, Hai Dedek Kevin, Bang Sul dan pendengar Sersan Horor dimanapun kalian berada. Mhm. Katanya kenalin, aku Yuni dari Sragen, Jawa Tengah. Katanya Oke. dia sebenarnya udah lama Bang Sul dengerin podcast Sersan Horor, tapi belum sempat ikutan ngirim cerita katanya. Wow. Terima Nah, kasih Yuni. Terima kasih ya untuk Belum cerita sempet ya. pertamanya. Nah kita biasa penasaran nih Mas Sul, kalau apa pendengar baru gini tuh ceritanya tuh kayak apa ya, kan biasanya ada ciri khas tuh. Oke. Nah kita lihat nih, katanya di kesempatan kali ini aku mau berbagi cerita tentang kampung halamanku di Sragen, Jawa Tengah. Mungkin Mhm. ini bisa dibilang urban legend di kampungku ya katanya. Wow. Nah, Urban legend. Urban legend ya, urban legend tuh seperti kayak kepercayaan Bang Sul ya. Ya. Kayak urban legend Jepang misalkan ada hantu apa gitu munculnya di mana. Ya. Nah itu urban legend pokoknya definisinya kurang lebih seperti itu ya. Nah, Khas suatu tertentu tuh daerah khas ya. suatu tertentu ya. Tuh. Katanya Hmm. ya percaya nggak percaya sih kata dia. Tapi ini nggak serem sih kata dia. Ya, Mhm. yang biasanya bilang nggak serem gini nih kadang-kadang nih. Suka bohong, Bohong suka nih. bohong anjir. Bohong nggak percaya Bohong gua. kamu ya. Kita lihat. Nah, katanya kisah ini diceritakan saat aku masih bocah dulu katanya. Zaman-zaman aku SD. Sekitar tahun 2000 sampai atau 2004 katanya. Pokoknya Oke. aku SD lah kata dia. Nah, Hmm.
zaman dulu kecil biasalah main bareng teman-teman, ngumpul main apa aja katanya. Cowok cewek ya Mhm. katanya. Ngumpul lah bebas Oke. main, senang-senang lah ya masih kecil. Nah, Ya. pas lagi ngumpul-ngumpul gitu, kita Mhm. ngobrol-ngobrolin tentang hal-hal yang serem katanya. Ya elah. Nah, kita sempat ngobrolin tentang hal yang serem-serem. Nah, salah Oke. satunya adalah yang mau aku ceritain kali ini katanya. Nah, cerita horor ini diceritakan oleh salah satu tetanggaku. Mhm. Dia lebih tua 3 tahun dariku. Namanya Mbak Tutik katanya. Tutik. Nah, Mbak Tutik ini dapat cerita dari mbahnya. Jadi ini cerita dari mbahnya Mbak Tutik. Nah, itu udah Oke. mulai mbah-mbahnya itu udah mulai banyak nih, bingung nih. Bingung nih. Ini dari mbahnya ya, Mhm. mbahnya Mbak Tutik. Nah, dan mbahnya Mbak Tutik dapat cerita dari korbannya langsung, Mas Sul. Oh, ini Mhm. ini beruntut nih ya. Ini sama aja kayak lu Buset. bilang, lu tahu nggak? Ini cerita dari neneknya si nenek kakeknya si pacarnya si ini. Nah, itu lu bingung tuh. Nah, itu lu bingung tuh. Gua keder Keder gue dengerin. keder. Nah, ini jadi ceritanya ini adalah dari mbahnya Mbak Tutik yang dapat ceritanya dari korbannya langsung. Oke, dapat ya. Mhm. Namanya Lek Loso. Lek Loso ini sekampung juga sama aku. Kalau sekarang umurnya sekitar 40-an lah katanya. Oke, jadi Buset, 40. jadi korbannya namanya Lek Loso ya. Oke. Oke. Ini panjang nih. Katanya waktu itu Lek Loso masih SD katanya. Berarti sekitar tahun berapa ya? 80-an lah katanya. Ya segitulah. Pokoknya zaman dulu banget katanya. Nah, pas malam-malam di kampungku itu zaman dulu itu minim banget penerangan katanya. Pasti. Nah, dia juga kurang tahu deh pas zaman-zaman Lek Loso masih kecil itu listriknya udah ada atau belum katanya. Pokoknya tapi gelap deh katanya. Nah, Mhm. dan rumahnya pun masih jarang-jarang katanya. Oke. Nah, Lek Loso ini pas kejadian itu habis dari hajatan kampung sebelah. Mhm. Katanya biasanya kalau habis hajatan itu suka ada hiburan kelenengan, Bang. Kelenengan ya. Kelenengan. Kelenengan Kelenengan ya. apa? Katanya yang nggak tahu kelenengan, katanya kelenengan itu campur sari, Bang Sul. Musik campur Oh, sari. kayak wayang gitu, cuma ada Nah, nyanyi-nyanyian nih kali. tapi yang alat musiknya adalah gamelan katanya. Mau gue Hmm. nyanyiin nggak campur sari? Gue bisa. Coba. Jangan. Jangan lah udah. Ntar aja ntar. Tar aja ya. Tar. Jangan bikin malu Terus. dulu. Jangan bikin malu dulu. Oh, jangan bikin malu. Aduh. Ceritanya masih ada ini. Ayo. Oke. Nah, Ayo. jadi lanjut ya. Katanya karena zaman dulu hiburan kayak gitu masih jarang banget. Jadi Mhm. hanya orang-orang kaya yang bisa nyewa istilahnya band kelenengan ini ya. Oh, anjing. Nah, Oke, terus. anak band kelenengan ini yang nyewa cuma orang-orang kaya katanya. Betul. Nah, katanya makanya si Lek Loso ini sampai bela-belain nonton ke kampung sebelah. Soalnya numpang nonton lah ya. Hmm. Nah, sampai jauh-jauh ke kampung sebelah. Mhm. Istilahnya mungkin kayak kalau lagi ada layar tancap kali Bang Soleh. Oh iya tuh. Suka Betul. rame itu ya. Itu diusahain jalan kali ya. Maksudnya, waduh, hiburan ini. Iya, Mungkin kapan lagi gitu ya. kayaknya kelenengan featuring Bon Jovi nih, Oh, makanya diusahain datang gitu. Ya ikut lah Pak ya, kan mahal tuh. Ini gratis boleh Oh. ada Bon Jovi-nya anjir. Oh. Ya habisnya gak ada hiburan yang diusahain tuh, jalan, hujanan ya kan, demi kelenengan itu ya. Benar-benar. Kalau nggak Bon Jovi, Linkin Park mungkin maksudnya. Jadi dia Buset, ikut. Demen ceritanya demen. jangan. Nah, katanya karena udah malam dan ngantuk, Lek Loso pulang sendirian ke rumahnya tanpa nunggu tetangga. Mungkin dia pergi bareng tetangganya kan. Jadi apa ya? Oh udah gue ngantuk lah, gue jalan duluan gitu kan. Nah, akhirnya Lek Loso pulang sendirian ke rumahnya tanpa nunggu tetangga. Katanya, nah coba bayangin katanya. Pulang malam-malam sendirian jalan kaki. Terus di mana lampu di jalan belum ada. Harus melewati kebun dan sawah pula. Dan Lek Loso itu masih bocah SD pula katanya. Buset. Jauh bener mainnya. Katanya nggak bisa dibayangin gimana ngerinya kan katanya. Tapi Lek Loso ini diberani-beraniin aja katanya. Karena udah ngantuk banget katanya. Nggak kebayang ini ngantuknya kayak apa sampai lu berani gitu ya. Nah, katanya tapi tetangganya nggak ada yang mau pulang katanya. Akhirnya nekat aja dia pulang sendirian. Oke. Singkat cerita sampai akhirnya dia sampai juga di kampungnya.
Jadi Lek Loso sudah nyampe di kampungnya. Nah, karena gelap, dia nggak bisa ngelihat dengan jelas katanya. Jadi jarak pandang ke depannya itu nggak jauh Bang Sule istilahnya ya. Nah, tiba-tiba nih samar-samar kayak cuma sayup-sayup gitu. Lek Loso ini dengar kayak ada suara dokar Bang Sul. Oh, delman. Ah, mirip delman gitu ya. Nah, Lek Loso ini penasaran, loh, kok ada yang naik dokar nih malam-malam gitu kan. Lek Loso akhirnya nyari-nyari nih. Wih, ini dari mana nih? Apa dokar nih dari mana nih kan? Dokar ya, bukan gokar ya. Bukan gokar ya. Enggak grab bike aja sih. Ini dokar nih, bukan gokar ya. Dokar. Oke. Nah, katanya dari kejauhan Lek Loso memperhatikan dokar itu. Gak kelihatan nih, cuma nggak terlalu jelas karena gelap Bang Sul. Nah, karena gelap nggak terlalu jelas juga katanya. Tapi dia nggak berani deketin. Jadi dia ngeliatin sambil sembunyi-sembunyi dari balik pepohonan katanya. Ngumpet. Nah, setelah cukup jelas betapa kagetnya Lek Loso saat melihat dokar itu. Gokar kan hampir aja. Dokar ya ampun. Betapa kagetnya Lek Loso pas udah ngelihat dokar itu katanya. Di dokar itu ada sosok hitam tinggi, besar, berjalan. Tapi dia nggak naik dokar, dia jalan di sampingnya Bang Sul, kayak ngawal gitu. Oh, ngawal. Nah, katanya mirip banget sama Dakocan. Dakocan yang di mukanya hitam gitu ya? Dakocan di perong-perong mukanya gitu ya? Dakocan. Oke lah, gitu lah ya. Dakocan kalian tahu lah ya. Katanya mirip Dakocan katanya. Katanya aku pas kecil dulu nggak tahu Dakocan itu apa. Aku pikir itu salah satu jenis hantu, tapi ternyata itu adalah boneka asal Jepang katanya. Pas aku search di Google baru-baru ini katanya merasa tertipu. Oke. Aku juga baru tahu Dakocan boneka Jepang ya. Kayaknya itu pernah jadi kartun juga deh Bang Sul, kalau nggak salah ya. Kalau ada cari juga. Dakocan, dia lucu justru. Nah, di acara di Kuda Lumping ada namanya Dakocan gitu ya. Setahu gue ya, cuma nggak tahu ya. Oh gitu, kurang tahu deh. Tapi baru tahu juga sih itu apa? Jepang ya. Ituan Jepang. Oke. Nah, katanya gini, pokoknya dulu aku takut banget sama Dakocan, walaupun aku juga nggak tahu itu apa katanya. Terus emang si anak kecil tuh gampang dibohongin yang kayak walaupun dia nggak tahu itu sosok apa, tapi kalau misalnya kita takut-takutin dia bisa takut gitu loh. Padahal dia nggak tahu itu apaan gitu. Iya. Ya lucu ya. Bener. Nah, katanya. Nah, terus di dokaran tadi itu, ini balik lagi ya ke dokaran tadi itu ada sosok pocong juga Bang Sul. Anjir. Dan ada sosok wanita berkebaya. Oke. Wow. Nah, itu kayak konvoi gitu Bang Sul ya, kayak touring gitu ya. Jadi dokarnya itu ya kayak touring gitu. Touring aja. Nah, ini touring nih. Nah, konvoi gitu. Nah, tiba-tiba iring-iringan itu alias konvoi itu berhenti di depan sebuah pohon tua yang besar. Anjir. Katanya aku lupa pohon apa. Kayaknya sih pohon terembesi. Wah, apaan tuh? Tuh, ntar cari aja dah. Terembesi ya. Pohon terembesi. Oh, oke lah. Oh, kayak gini. Oh, gede anjir, Bang Sul. Gede banget. Nanti Bang Sul coba lihat deh. Ini gede banget cuy. Pohonnya cuy, kayak anjir, ini gede banget cuy. Ngeri banget anjir kalau malam-malam lihat beginian. Nah, itu dipeluk 10 orang kena nggak? Kena sih kena. Yang gede itu bukan batangnya Bang Sul, tapi kayak payung gitu loh. Oh, bentuknya kayak payung. Nah, nanti coba Bang Sul lihat deh sama teman-teman kalau penasaran, lihat tuh pohon terembesi ya. Terembesi ya. Oke deh. Tulisannya biasa aja terembesi. Nah, katanya pohon itu terletak di pinggir kebun Bang Sul, dekat jalan. Nah, akhirnya Lek Loso ini yang ketakutan dong, langsung lari tunggang langgang ke rumahnya yang kebetulan sudah dekat, tetapi beda arah dari pohon itu. Nah, setelah keesokan harinya, Lek Loso ini langsung panas demam. Pasti anak kecil lagi ya. Sawan. Dan dia nyeritain semua kejadian dialami semalam sama orang tuanya. Nah, Mbak Tutik ini kebetulan rumahnya dekat sama Lek Loso. Terus beliau penasaran sama pohon tua itu. Datanglah dia ke pohon itu. Dan betapa kagetnya, di pohon itu seperti ada goresan-goresan aksara Jawa, Bang Sul. Waduh, anjir. Kayak diukir di pohon gitu pakai pisau mungkin ya. Oke. Kayak dipahat di pohon gitu, anjir, ada aksara-aksara Jawa. Yang nggak jelas tulisannya apa katanya, tapi tidak bisa terbaca juga. Nah, kembali ke masa aku SD, pas lagi ceritain dulu ya katanya. Nah, jadi ini balik lagi ke saat Mbak Yuni ini lagi diceritain sama si Mbak Tutik. Nah,
Mhm. Abis Mbak Tutik nyeritain itu, kita langsung penasaran dong, karena kebetulan pohon tua ini ada di dekat kita lagi ngumpul, katanya. Alah. Nah, karena letaknya sekarang di halaman rumah tetanggaku, kalau tahun Mhm. 80-an kan masih kebun-kebun gitu Bang Sul, katanya belum ada rumah. Tapi kalau saat itu, Oke. saat si Mbak Yuni ini masih kecil itu, apa pohonnya udah depan rumah tetangga, soalnya udah ada makin banyak rumah. Nah, Mhm. langsung deh kita penasaran apa bener ada tulisan di pohon itu. Dan ternyata bener dong, ada seperti Mhm. goresan-goresan aksara gitu katanya. Anjir. Wih, langsung deh merinding katanya dan langsung bubar katanya, langsung pulang ke rumah Oh my god. masing-masing. Sekarang, nah dia cerita nih kelanjutan pohon itu. Katanya sekarang pohon itu sudah Mhm. tumbang karena kena hujan angin pas aku SMP. Dan nggak Mhm. sempat foto juga karena dulu nggak punya HP Android kata dia. Tapi kalau tahu bakalan ada season horror mungkin aku bakal pinjam kamera Kodak ibuku buat bukti. Hehehe kata dia. Kodak. Katanya percaya nggak Gila. percaya sih katanya. Tapi cerita ini udah turun temurun dari mbah ke cucu cicitnya pasti katanya. Karena aku saja sudah tua katanya. Tapi lebih tuan bangso sih katanya. Aduh, kena juga gua. Kena Udah diem. juga. Aduh, semua tahu di Aduh, Masal. aduh, Anjir. aduh. Sudah ya sampai Tapi sini katanya. Kenapa Masal? oke, oke, thank you. Tapi itu tulisan itu nggak ada yang tahu artinya apa ya? Nggak ada yang tahu. Ini Jawa kuno ya. Jawa Coba nggak kuno. di Google Google Translate gitu, di kali ada gitu. Kali aja ada ya. Teknologi baru gitu. Atau mungkin udah nggak jelas Teknologi kali baru Jawa Masal. kuno. Iya, tapi pohonnya udah ditebang ya. Nah, pohonnya udah tebang. Aduh, Boy, itu gila. ngeri Tapi sih. penampakannya rame ya. Rame. Konvoy gila cuy, Da- touring. Gila, dakocan anjir. Aduh. Aduh, gila. Gila, itu dokarnya nggak ada ini, nggak ada drivernya kan? Biasanya ada drivernya tuh. Wah, dia nggak tulis sih drivernya yang mana nih. Oh, oke. Pokoknya andong aja gitu ya. Ya, andong aja ya. Katanya Oke, lain oke, kali oke. lain waktu insya Allah bakal aku ceritain lagi cerita-cerita masa kecilku dulu. Terima kasih udah Gila, mau gila. dibacain. Miss you. Hah, miss you luar biasa. Waduh. Miss Eh, itu maksudnya hilang, hilang, oh hilang miss lu you. gitu. Oh Miss, hilang dulu ya gitu. Oh iya ya. iya iya iya. Asal-asal Miss you. asal-asalan aja anjir kita mah. Oh, miss you. Oke, miss you tuh. Nah, Anjir. ini ada Instagram nanti kita akan cantumkan masalah. Oke, boleh, boleh. Yuni, Oke, Yuni ya. Mbak Yuni ya. Mantap. Oke deh. Thank you Mbak Yuni ya. Aduh, Thank you thank you banget. Cerita Yuni. pertama udah seru Waduh, banget ya. Ini agak lucu nih sama si Le apa tadi namanya? Le Loso Lek ini ya. Loso. Dia umur 5 tahun bela-belain demi apa tadi? Demi nonton Eh, kelenengan. Kelenengan band favoritnya gitu, gila. Itu ukuran anak 5 tahun sih gue bilang berani tuh ya. Berani Lewatin anjir. gelap-gelap gitu kan. Benar. Tapi kalau zaman dulu anak-anak di kampung sih emang berani sih Bang Sule. Isi nyalinya gede-gede kan. Benar. Gila. Anak 5 tahun jalan deket pohon-pohon gede, deket ke sawah gelap pula. Aduh, gila. Benar. Oke, Bang Sul, itu cerita dari Mbak Oh, Yuni ya tentang misteri pohon tua ya. Dan sudah oke. kita tahu tuh pohonnya akhirnya terakhirnya dia udah tumbang Bang Sul Hmm, ya. Jadi ceritanya waduh. mantap karena nggak nanggung ya, nggak gantung. Luar biasa. Ya, betul, betul. Oke, Bang Sul, sekarang Oke. cerita apa nih Bang Ada Sul? lagi ya? Oh, Nextnya nih. cerita kedua ini. Oh Oke, iya, cerita kedua lupa nih. gue, maaf ya. Waduh, ini gimana nih? Judulnya lucu-lucu Lucu-lucu ngeri ngeselin nih. ya. Iya, ini dari sebutin tadi boleh ya namanya ya. Sebutin. Oh, boleh, boleh, boleh. Ini udah pernah Oh, kirim juga Bang ini Sul ya. udah ya. Heeh. Dari siapa tadi? Lupa gue. Dari De, Mas Emi Emi ya, ya, Emi. dari Semarang yang waktu itu Oke. kirim doppelganger ya Bang Sul ya. Oh, Doppelganger. Nah, Nah, itu Mas ini Emi itu ya. ceritanya unik. Ini judulnya itu adalah ini urban legend namanya Pocong Jilat Sendal. Oke. Gila, ini sendal siapa yang dijilat pocong nih? Itu dia. Sendalnya Eh, marbot kali Mas. gue penasaran ini gue. Penasaran deh. Nah, langsung Ini lah Mas. anjing ini anjing pelacak apa pocong dijilatin sendal nih? Oke ya, Oke, langsung oke. ya. Sikat. Aduh, udah gue bahasa jangan dijilat barusan ya. Bentar ya. Oke. Gak jelas aja. Untung bukan kolor lu bahasa Oke. bagian belakang lagi. Aduh, gue ngeri nih. Selamat pagi, Bang Sul dan Bro Kevin. Wah, ini pagi ngeri nih. Oke, selamat malam. Oke, saya Mas Emi dari Semarang. Pengen cerita lagi nih, Bang Bro, gara-gara banyak hal yang ke-recall waktu ngobrol sama orang-orang rumah. Oke, ingat Jadi ya. cerita kali ini berhubungan sama urban legend di kampungnya ibu saya di Pekalongan, Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah. Wah, terkenal batik nih. Nah, Oke, batik Pekalongan ya. Yoi. Sikat, Langsung sikat. aja ya, mulai ceritanya. Siap.
Cerita pertama ini settingnya lagi di kosan saya yang di Semarang. Oke. Oh, oke oke Settingannya di oke. kosannya. Sama kejadiannya ya Jadi waktu itu ya. ya betul. Jadi layout kosannya saya itu kamar saya bersebelahan langsung sama jalan. Hmm. Lebih tepatnya sih gang ya, karena cuma muat 2 motor. Oh, kecil ya. Nah, karena itu suara kendaraan yang lewat bisa kedengeran banget dari dalam kamar. Paling sebel tuh gua. Kalau di gang itu dengar suara motor tuh, Iya. kesel. Rasanya nusuk banget ke kuping. Betul, apalagi knalpotnya berisik. Nah, itu tuh Benci benar. gua. Padahal belum lunas motornya. Terus. Nah, hal yang teraneh yang pernah Hmm. saya dengar itu jadi suatu sore antara jam 2 sampai 3 sore waktu itu ya, saya lagi tidur siang, Vin. Oke. Nah, saya dengar ada suara tapak kuda yang lewat. Oh, oke. Suaranya juga diiringi sama kelintingan atau lonceng. Oke. Kuda yang biasa ada di dokar-dokar gitu, gerakannya tuh nggak terlalu cepat, jadi lumayan bisa saja pastiin suaranya. Anehnya kan kosan saya ini di kawasan pendidikan yang lumayan padat dan Oke. jalannya cuma naik turun gitu. Mm-mm. Jadi nggak pernah ada dokar di sini. Oh iya, hal ini nggak cuma terjadi sekali, Oh, ini antara dokar 3 lagi atau ya? 4 kali. Ini ada apa dengan dokar nih ya? Iya, gokar juga nih anjir. Dan sama-sama urban legend lo ceritanya lo. Betul-betul gila ya. Oke. Yuk, katanya udah sering, Pin, udah 3 atau 4 kali Oke. denger ini suara dokar gitu ya. Nah, Mm-mm. setelah saya ngobrol sama orang rumah, saya baru nyadar kalau saya pernah mengalami hal serupa di Pekalongan waktu saya nginep di rumah nenek waktu masih SD. Oke. Suaranya mirip gitu kayak dokar lewat dengan suara khas tapak kuda dan kelintingan. Oh, kelincing gitu ya. Nah, betul. Oke. Goceng dong ganteng. Iya, Ayo, masih dia lagi anjir. Disusul Tapi lah sama aneh, Pekalongan. Terus. tapi anehnya dia lewat tengah malam. Oke. Pas saya nanya anak-anak sekitar, ternyata itu fenomena biasa. Oh. Anjir, biasa coy. Nah, jadi kata mereka ada urban legend di Pekalongan yang namanya Dewi Lanjar. Oke. Nah, dari cerita mereka, Dewi Lanjar itu salah satu bawahan Ratu Kidul yang menjaga pantai utara Jawa dan bertempat tinggal di Pekalongan. Oh, gitu. Nah, kata mereka kadang sosok tersebut atau mungkin bawahannya yang suka muterin kota gitu, make kereta kencana yang kalau orang biasa kadang cuma bisa dengar suaranya aja. Oh, oke. Orang biasa dengar suara ya, cuma kalau yang Indio mungkin bisa lihat kali. Nah, bisa naik ya. kali itu dokar itu malah. Anjir. Bisa numpang sekalian kalau yang IndiHome lah. Nebeng. Terus. Nah, ada lagi nih urban legend terabsurd yang pernah saya dengar. Oke. Ja, Masuk nih ya. Jadi lagi-lagi waktu saya ke kampung ibu di Pekalongan, saya lupa waktu pastinya, tapi antara 2005 sampai 2010 lah. Oke. Pokoknya saat itu saya masih SD. Nah, waktu itu lagi geger suasana gara-gara ada isu pocong jilat sendal. Aduh, apa sih? Terus. Ini gila, ini absurd bener ini. Judulnya juga ada Absurd parah banget. nih. Apa sih? Coba. Jadi seperti isu-isu pocong yang biasa, bakal ada yang ngetok-ngetok rumah di tengah malam, yang sebenarnya itu sosok pocong. Okay. Nah, kalau nggak dibukain, si pocong bakal jilatin sendal yang ada di depan rumah. Nah, terus isunya orang yang pakai sendal hasil jilatan si pocong bakal sakit, bahkan sampai meninggal. Oke. Ya, agak unik ya. Oke. Waktu saya di kampung itu, saya setelah Isya udah disuruh masukin sendal ke dalam. Ya. Oke. Tapi sepatu ditinggal sama aja. Jadi nggak bisa jilat sneakers, masuk nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Beda. Benar. Pakai behel jadi susah jilat. Pakai behel susah. Yang bikin saya lumayan kaget sebenarnya justru luasan wilayah yang tersebar isu itu, karena setelah saya kuliah di Semarang, saya bertemu dengan beberapa teman di daerah sekitar kota Pekalongan, yaitu Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang, yang sama-sama mengamini isu tersebut. Oh, dan memang luas berarti ya, sampai ke 2 kabupaten ya. Dan memang sama-sama sempat membuat gempar waktu kita masih SD. Nah, kata mereka ada beberapa asumsi siapa sih pocong itu? Pasti orang nanya-nanya dong. Ada yang bilang jin iseng biasanya, tapi ada juga yang bilang kalau sebenarnya dia manusia jadi lagi pesugihan. Itu terus nyari tumbal. Tapi nggak ada yang tahu pasti sih sampai sekarang.
Nah, segitu aja dulu ceritanya. Maaf kalau kepanjangan dan nggak serem. Terima kasih. Semangat terus. Thank you, Mas Emi ya. Thank you, Wow, thank you, thank you. Emi, gila, Ini, gila, mantap. wah, aku nggak tahu sih mau komen apa sih. Ini unik Hah? banget. Kenapa mesti sendal gitu ya, Ci? Kalau emang mau gituin orang ya. Sebenarnya itu salah satu benar sih. Kalau salah satu solusinya adalah pakai sepatu atau nggak lu naik sepeda aja udah, jadi lu nggak usah pakai sendal gitu. Kok naik sepeda aja gitu. Aduh, mungkin gini Pin ya, karena kan Hmm. tadi kan ada efeknya kan. Kalau Hmm. pakai sendal yang udah jilat bisa sakit atau meninggal. Nah, dia Hmm. dapat tumbal itu, Iya sih. Tapi betul kan? mungkin lu bisa bisa aja jilatin gagang pintu gitu loh biar orang kena juga. Kalau Iya betul juga sih. sendal a- agak Sendal, agak sendal agak mungkin lucu. satu orang yang mati kan sendal. Kalau gagang pintu kan satu keluarga lewat pintu. Oh iya bener. Iya, apalagi pintu neraka. Aduh. Kalian masuk kalian. Tapi Aduh, kalau misalkan unik nih. yang targetnya bapaknya terus anaknya mau ke warung beli garam, minjam sendal bapaknya, anaknya kena anjing. Jatuhnya apa kayak itu? Aduh. Ini Anjir. absurd banget ya, Gila, pocong gila. jilat sendal nggak pernah denger sih Itu mungkin. tunggu deh, gue ngebayangin posisi jilatnya gimana Nah nih. itu Pocong kan bisa cuma dia. lurus, dia akan letter L gitu kan. Turun ke bawah gitu. Atau nggak lipet gitu kali kayak handphone Nokia. Ke Nah ya bawah ke itu, bawah. gue ngeri abis jilat nanti jatuh nggak bisa bangun lagi. Jadi Aduh keinjak-injak tuh, kasih. jadi keset. Kok gue jadi nggak tega sih anjir. Nah, Iya, itu bener juga ya. mungkin teman-teman yang Pocong jilat sendal. domisili dekat-dekat situ bisa confirm ke kita ya. Apakah sempat heboh juga? Apakah dulu Eh, di daerah kalian heboh juga itu ya seperti yang Mas Emi itu apa gimana tuh? tapi dia udah ini Pin ya, udah make sure di dua Mm-mm. kabupaten ya. Kalau apa di Kabupaten Batang dan Iya, Kabupaten Pemalang, mereka mengamini hal tersebut. Berarti sama ya. udah bener nih, kabupaten hitungannya itu udah besar itu Udah kan, jauh loh. ukuran gede banget itu Hmm. isunya. Hmm. Gila. Anjir. Ya serem sih karena bahaya ya. Tapi caranya itu lucu gitu aja. Iya, jilat sendal ya. Benar benar Nah kalau benar. sendalnya habis nginjek teh ayam, nah kesian pocong itu. Cuy Aduh, cuy gitu deh. Anjing, aduh. gue salah jilat. Enggak cuy. Tapi ya mungkin kalau kalau begitu caranya itu aku lebih yakin kalau itu pesugihan sih karena dia disuruh. Ah, iya bener juga. Ya kalau dia iseng Aduh ngapain? anjing. Kalau dia isengnya cakepan dikit dong. Mana mungkin dia iseng jilat sendal anjir, rugi sendiri itu mah. Aduh anjir. Lucu ya, lucu Aduh, ya. dia mau nyolong sendal nggak mungkin, pocong pakai sendal jalan aja susah. Nah itu dia skateboard Kakinya di masih dalam. bisa. Aduh, Itu naik dia ya. Segway kali deh. Aduh, pokoknya absurd itu yang kedua bener. Absurd Sumpah banget ya. absurd. Gila, 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 gila. Yang pertama masih oke lah Masih ya. oke, Itu masuk kendaraan akal, dokar. Ratu itu Dokar itu kan emang identik juga sih ya. Kalau Ini jilat sendal lo hebat lo. ke Delman malam-malam gitu. Nah ini yang kedua nih lucu ini. Lucu lucu Buset lucu. dah. Aduh, unik banget lah cerita dari Mas Emin dari kemarin, unik-unik ya Mas Ul ya. Iya, iya. Dan Thank you banget. double apa yang pertama Doppelganger ya. Tapi itu double serem ginger sih. juga keren, Tapi itu serem sih keren. anjir. Ya. Thank you banget ya Aduh. Mas Emi Wah, ya thank you Emi ya. untuk ceritanya. Keren keren Mi. Mantap Keren keren. mantap. Kita tunggu ya cerita selanjutnya ya, cerita ketiganya Hmm. Mas Emi. Mungkin Ya masih sekitar mungkin kosan juga. betul. Mungkin dari episode nanti Pocong Jilat Sendal mungkin nanti ada juga ini ya Gondorwo nyolong karburator motor gitu. Jadi ya kan? Tuyul Tolong amplifier anjing. Tolong sound system. Nyolong sound Lu system bayangin anjing. Goblok. Aduh anjir. Aduh. Aduh, Aduh, pokoknya tolol banget. keren mungkin ya bener sih jadi inspirasi yang lain gitu. Jadi Benar. judul-judulnya yang lucu-lucu yang urban legend lain boleh kirim ke Yang menarik ya maksudnya. sersanhorror@gmail.com. Mantap. Thank you ya untuk teman-teman yang Yoi. sudah kirim cerita Wow. belakangan ini Ah. juga makin banyak ya. Thank you banget. Thank Nah, you. untuk yang belum dibacain tungguin aja, pasti akan dibacakan Yoi. Mas Ul ya. Pasti Siapa tahu mantap. episode 86 setelah ini adalah cerita kamu Mas Ul ya. Wow, pastinya ditunggu. Oke deh, thank you banget udah Yoi. stay tune sama kita. Oke, Dan mohon kita- maaf juga ya kalau Mohon ada salah maaf kata ya. kalau ada salah-salah Pasti. kata ya. Thank you banget udah Oke. stay tune. Dan sampai ketemu di episode ke-86 dengan cerita yang 6. lebih absurd lagi, lebih atau mungkin Unik. lebih serem lagi, udah bisa bikin merinding. Kita dari kemarin udah lama nggak merinding ya maksudnya. Kita karena ceritanya dari kemarin emosional dan absurd, lucu-lucu. Jadi kita Oke. tunggu cerita yang akan lebih serem lagi. Siap. Kita sampai sini dulu episode 85. Kita ucapkan Oke. selamat malam. Wassalamualaikum.